Hello everyone! So today we're gonna talk about green building. Have you ever heard about these words? So if you haven't heard about these words, then listen to our explanations from the beginning until the end. Thank you! Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan memaparkan sebuah presentasi dengan judul konsep atau pendekatan atau gerakan berbasis nature dengan tema green building. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam apa itu definisi dari green building sendiri, mari kita simak cuplikan video berikut yang akan menjelaskan tentang definisi dan bagaimana penerapan konsep green building. Banyak orang mengira bahwa green building hanyalah gedung yang memiliki porsi tanaman hijau yang lebih. Padahal, untuk disebut sebagai green building, kita harus mempertimbangkan banyak hal lainnya, seperti contohnya efisiensi penggunaan listrik, air, pengelolaan sampah, kesehatan, serta kenyamanan penggunanya, dan lain-lain. Secara garis besar, cakupan dari green building meliputi 6 kategori. Tepat guna lahan, bertujuan untuk mendorong pembangunan di tempat yang sudah memiliki infrastruktur pendukung, area hijau, aksesibilitas komunitas, pengendalian hama, transportasi umum, dan penanganan air limasan hujan. Efisiensi dan konservasi energi bertujuan untuk mengetahui konsumsi listrik agar dapat melakukan pemantauan dan penghematan listrik mulai dari pencahayaan, pengkondisian udara, reduksi panas, perangkat hemat energi, dan sumber energi terbarukan. Konservasi air bertujuan untuk memantau dan menghemat penggunaan air, pemanfaatan air hujan, irigasi, dan pengelolaan air limbah. Sumber dan siklus material bertujuan untuk mendorong penggunaan material yang bahan baku utamanya berasal dari sumber yang ramah lingkungan sehingga dapat menghindari kerusakan ekologis atau material bekas dan daur ulang serta menggunakan material lokal. Kesehatan dan kenyamanan ruang mencakup sirkulasi udara bersih, pencahayaan alami, kenyamanan visual, minimalisasi sumber polutan, tingkat kebisingan, dan kenyamanan spasial. Manajemen lingkungan bangunan memperhatikan desain dan konstruksi bangunan yang ramah lingkungan, melakukan aktivitas ramah lingkungan, memberikan panduan bangunan rumah, mengatur pengelolaan sampah, keamanan, inovasi, dan desain rumah tumbuh. Untuk menerapkan green building dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Mulailah dengan yang low hanging fruit, artinya rendah biaya, rendah upaya, sehingga akan mendapatkan hasil efisiensi dan keuntungan-keuntungan lainnya yang optimal sesuai dengan kemampuan atau anggaran pemilik bangunan. Dengan kenaikan biaya listrik, air, dan yang lainnya, green building jelas menjadi solusi. Ditambah dengan keluarnya peraturan menteri dan peraturan lokal di beberapa kota seperti Jakarta dan Bandung, serta beberapa kota lain yang diharapkan segera menyusul, maka akan memberikan banyak keuntungan bagi yang menerapkan green building. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.gbcindonesia.org. Baik, selanjutnya yaitu definisi green building. Green building merupakan konsep desain dan konstruksi bangunan yang berfokus pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan dampak lingkungan, dan kenyamanan serta kesehatan penghuni. Adapun beberapa penerapan green building. Yang pertama yaitu efisiensi energi, yang kedua penggunaan air, yang ketiga material berkelanjutan, dan yang keempat kualitas udara. Yang pertama, efisiensi energi. Green building dirancang untuk meminimalkan energi melalui pemanfaatan pencahayaan, ventilasi, dan sistem pendingin yang efisien. Yang kedua, penggunaan air. Sistem daur ulang air dan teknologi hemat air dapat diintegrasikan untuk meminimalkan konsumsi air bersih. Yang ketiga, material berkelanjutan, yang mana pemilihan material bangunan yang hemat dan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang dan berdampak lingkungan minimal. Yang terakhir yaitu yang keempat,
kualitas udara, di mana desain menjamin sirkulasi yang baik dan penggunaan bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Prinsip green building yang pertama adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Mengurangi konsumsi energi air dan bahan baku semaksimal mungkin. Yang kedua adalah peningkatan kesehatan dan produktivitas, yaitu memaksimalkan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas penghuni bangunan. Yang ketiga adalah reduksi dampak lingkungan, dengan cara meminimalisir emisi, limbah, dan polusi selama siklus hidup bangunan. Yang keempat adalah pendekatan holistik, dengan cara mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan sejak tahap perencanaan hingga operasional bangunan. Lalu manfaat menerapkan green building ada 3. Yang pertama adalah manfaat lingkungan, menurunkan emisi gas rumah kaca, polusi, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, ekonomi, dengan cara menekankan biaya operasional melalui efisiensi energi dan air serta meningkatkan nilai properti. Yang ketiga adalah sosial, meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan penghuni bangunan. Nah, kemudian terdapat beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan konsep green building. Jadi, terdapat 4 poin utama yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama yaitu efisiensi energi, yang kedua efisiensi air, kemudian material berkelanjutan, dan yang terakhir kualitas udara. Nah, untuk efisiensi energi sendiri seperti penggunaan sistem HVAC, pencahayaan, dan peralatan yang hemat energi. Dan untuk efisiensi air, seperti penggunaan sistem daur ulang air, penggunaan alat plumbing hemat air, dan landscaping yang efisien. Kemudian, untuk penerapan material berkelanjutan, ada pemilihan material ramah lingkungan, kemudian bisa dengan daur ulang dan rendah emisi. Untuk kualitas udara, bisa diterapkan dengan menggunakan ventilasi yang baik, material tanpa zat berbahaya, dan pemantauan polutan udara. Nah, kemudian ada kriteria-kriteria yang perlu kita perhatikan dalam penerapan konsep green building. Jadi, ada 3 poin utama yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, yaitu siting and planning, di mana kita harus memperhatikan lokasi, orientasi, dan perencanaan tapak, serta memperhatikan dampak lingkungan. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan efisiensi energi, seperti penggunaan sistem dan peralatan hemat energi, serta pemanfaatan energi terbarukan. Dan yang terakhir, kita juga harus memperhatikan manajemen air, seperti daur ulang air, pengelolaan air hujan, dan penggunaan air secara efisien. Tantangan implementasi. Terdapat 3 poin mengenai tantangan implementasi. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Maksudnya, implementasi green building membutuhkan investasi awal yang lebih besar. Yang kedua, kurangnya pengetahuan. Maksudnya, masih terbatasnya pemahaman dan keahlian dalam desain dan konstruksi green building. Yang ketiga, regulasi kurang jelas. Maksudnya, ketiadaan standar dan kebijakan yang jelas menghambat penerapan green building. Berikut ini beberapa bangunan yang menerapkan konsep green building. Di antaranya, yang pertama, Rumah Botol Bandung. Desain rumah yang unik dan ramah lingkungan ini meraih banyak penghargaan dengan arsitek Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Yang kedua, One Central Park, Sydney. Karya arsitek asal Inggris, Jean Nouvel, dengan konsep bangunan hijau yang menonjolkan landscape vertikal. Yang ketiga, Bosco Vertical, Milan. Desain inovatif arsitek Stefano Burri yang memadukan hunian dengan tanaman untuk mengurangi polusi. Dan yang terakhir, ada Roof Garden, Pinang. Proyek arsitektur yang menggabungkan teknologi hijau dengan landscape atap oleh C.H. Ong. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.